Halo, saya Taufik Erta, lalu kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini seru sekali karena saya ada datang Om Paris. Teman ngopi sudah terbiasa dengan Om Paris di layar kaca. Ada acara-acara yang diisi. Apa kabar, Om Paris? Baik adanya. Luar biasa ya? Luar biasa. Rasanya kalau saya lihat Om Paris tidak hanya di TV, tapi sekarang awet muda, segar. Rahasianya apa? Hidup baik dan tenang. Hidup baik dan tenang. Sekarang tidak mudah, Om. Hidup baik dan tenang itu, apalagi banyak beban kesana kemari. Ada target, ada pinjol dan lain sebagainya. Om Paris, pesannya untuk teman ngopi sebelum kita lanjut banyak cerita tentang Om Paris apa? Dibawa enjoy aja. Apa yang menjadi rutinitas, kesibukan, aktivitas, semua dibawa dalam suasana hati yang senang. Dibawa senang, Ya, dibawa senang. enjoy. Begitu. Enjoy aja. Nikmati memang kehidupan ini, apa yang sudah menjadi rutinitas harian itu jalankan aja. Nggak usah pusing yang lain. Begitu ya? Capai target apa yang mau dituju itu harus dicapai dengan step by step, dengan tenang tanpa terpengaruh oleh yang lain-lain. Ini aktivitasnya Om Paris ini teman ngopi banyak sekali. Selain sebagai penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama ya. Ya betul. Kemudian Om Paris juga melatih choir, paduan suara, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas lain. Pelayanan di gereja juga jalan terus. Modalnya memang cuma 2 tadi itu. Ya itu saja. Itu saja. Ya memang dari situ kan, kalau kita punya niat untuk hidup baik, ya, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Ya. Di dalam kehidupan ini kan, semua orang tahu bahwa kita manusia tidak lepas dari problem, permasalahan, kesulitan, tantangan. Tapi menghadapinya secara tenang. Ya. Dan menikmati apa yang sementara dijalani saat itu. Jangan berpikir yang lampau. Oke. Ya. Oke. Jangan pusing dengan apa yang masih terlalu jauh, tapi yang dihadapi. Hidup di hari ini yang sekarang ya keren sekali. Ada satu ungkapan dalam bahasa Latin, hic et nunc, sekarang dan saat ini. Oke. Oke. Itu yang dituntaskan. Mendengar nama Om Paris, saya itu kalau misalnya sepintas, Om Paris begitu ya, lihat di TV. Ada 2 yang kata kunci yang sering muncul, agama dan musik. Bagaimana itu menurut Om Paris? Apakah itu suatu persoalan yang harus dipertentangkan? Oke. Tidak, bukan. Oke, jadi seperti apa seharusnya? Nah, agama itu ya memang karena basic sekolah saya. Kemudian ketika mengikuti jalan hidup yang ketika sudah berumah tangga, perlu suatu pekerjaan yang menetap. Dan sangat kebetulan ya Tuhan yang Maha Baik itu menyiapkan tempat lewat Kementerian Agama. Oke. Masuklah dan setelah itu menjalani hidup sebagai penyuluh agama sejak 2002 hingga sekarang. Sampai dengan saat ini. Ya. Tapi kan dalam diri setiap orang ada macam-macam talenta, anugerah yang Tuhan titipkan. Apakah itu musik, Om? Musik Yuk. adalah bagian dari kehidupan saya selain pekerjaan tetap sebagai ASN. Oke. Yang penyuluh tadi itu. Betul. Ya kan? Nah, menjalankan kedua hal ini untuk saya bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada kesulitan, tetapi karena pegang prinsip yang tadi itu, maka semuanya bisa jalan. Sampai saat ini keduanya bisa jalan tanpa harus dipertentangkan. Dan memang kalau musik, memang lebih ke musik di kita itu musik liturgi gereja. Iya. Nah, meskipun pada prinsipnya namanya musik untuk profan, yang duniawi pun sama, basicnya sama kan. Tinggal bagaimana katakanlah membingkainya sesuai room-roomnya. Ini religi, gerejani, mana yang untuk ya duniawi, katakanlah begitu ya, hiburan dan sebagainya, macam-macam kan. Nah, berada di 2
tempat itu kan ya, bagi saya secara pribadi tidak menyulitkan saya untuk ya berkreasi tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai penyuluh. Nah, kalau ditarik musik ke dalam gereja, musik liturgi itu sangat relate dengan tugas saya sebagai penyuluh juga. Oke, Ya kan? makanya Jadi, tadi tidak perlu ya, ada pertentangan tidak begitu ada. ya Om ya. Ya, Kalau boleh tahu cita-citanya memang mau jadi penyuluh atau seperti apa sebenarnya? Kalau mundur, boleh mundur Om? kalau cita-cita waktu kecil, Iya. Om waktu Paris kecil. ingin jadi orang sukses. Tidak spesifik ke Tidak profesi spesifik, tertentu, sukses saja. sukses. Oke. Tapi itu waktu kecil, setelah besar kan berubah. Oke. Karena keadaan dan kesempatan, nah itulah ASN itu. Itu pun terjadi bukan sebenarnya dimaksudkan saya sebenarnya kesini kan Gorontalo 2002 itu bukan apa namanya pertama-tama memang mau pingin lamar yang ASN itu masuk. Oh, mendaftar. begitu? Ya, sebenarnya itu waktu itu kan cuma mengantar 2002. Sebelumnya dari mana Om? dari Manado. Dari Manado. Ya, sebenarnya kan cuma mengantar istri Ya. beliau yang dipanggil untuk ikut ke sini. Oke. Kebetulan ada kesempatan 2 formasi yang dibutuhkan untuk di bagian kami itu, Iya. di Katolik, Bimas Katolik. Nah, temannya tidak ke sini, kan saya harus datang mengantar istri saya. Iya. Sudah kamu lamar aja. Karena temannya tidak ada. Istri saya bilang, masukkan saja kamu. Kamu Oh, kan begitu? bawa ijazah juga. Oh iya, ikut. Sudah. Kebetulan yang menggembirakan, satu kebetulan yang membahagiakan karena ketidakhadiran temannya bisa tergantikan dengan kehadiran saya yang Oke. sebenarnya tadinya hanya mengantar istri. Oke. Sudah, ya lamar saja, ikut semua proses yang ada, tes dan sebagainya. Dua-dua dinyatakan lulus, satu bagian administrasi, satu bagian penyuluhan. Di satuan kerja yang sama? Iya, dan Luar biasa. sampai sekarang seperti itu, kami tetap jalan seperti itu dan ya syukur pada Tuhan yang Maha Baik. Kebaikannya itu harus dibalas dengan hidup baik, Luar biasa. tenang dan enjoy. Baik, tenang, dan enjoy. Itu kata kuncinya. Om Paris, kita minum kopi lagi. Oke. Teman ngopi, nanti saya dan Om Paris akan kembali lagi. Mau minum dulu kopi. Sip. Om Paris datang ke Gorontalo itu pada tahun 2022. 2002. 2002, beberapa puluh ya, belasan something tahun yang lalu. 23 tahun. 23 tahun yang lalu. Kemudian datang itu memang tidak secara sengaja untuk daftar formasi pegawai negeri di Kementerian Ya. Agama. Hanya mendampingi istri dan kemudian ada 3 kata kunci yang tadi Om sampaikan. Baik, kemudian tenang dan energik begitu. Nah, ini teman-teman kita lagi menghadapi bagaimana proses rekrutmen ASN yang rasanya tidak mudah di-compare dengan posisi Om Paris waktu itu seperti apa? Mau bilang apa ke pejuang-pejuang kita? Ya memang sekarang ini karena SDM-nya semakin membludak, semakin Ya. melimpah kan satu kebanggaan bahwa negara kita ini, Indonesia ini karena banyak penduduknya berarti implikasinya pada banyak tersedianya SDM ya yang dari berbagai disiplin ilmu kan yang Ya. mau bertarung hidup untuk ke depan. Berbeda dengan kami di zaman itu memang keterbatasan SDM termasuk juga ada masih katakanlah cukup mudah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan administrasi Ya. dan proses pada waktu itu. Nah sekarang serba digital, tesnya digital Ya. dan membutuhkan skill memang secara individual yang mumpuni supaya bisa terekrut. Bahkan
pengalaman saya, anak saya juga tahun kemarin ikut juga tes. Nyaris. Nyaris. Dia sudah lulus di beberapa tahap, tapi di perankingan dia baru hampir. Iya. Nah ini bagi saya ketika membandingkan dengan zaman kami dulu, lebih repot sekarang. Selain pesaingnya banyak, ya, prosedurnya agak rumit, tuntutannya tinggi, ya kan. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil, ya, bagi setiap orang yang punya niat, tekad untuk berjuang merebut apa yang ia cita-citakan. Saya kira itu. Satu juga yang menarik Om Paris ketika saya baca CV-nya. Di pilihan pendidikannya Om Paris S1-nya belajar filsafat agama begitu. Kemudian pasca sarjana mengambil administrasi kalau tidak salah ya. Kita juga menghadapi kondisi-kondisi semacam itu Om, ketika mau S1-nya demikian, tapi kok ini tidak relevan dengan pekerjaan, apa saya mau lanjut, kegalauan itu kan muncul, teman ngopi juga merasakannya. Nah kalau mau pinjam pengalamannya Om Paris lewat pilihan pendidikan tadi, apa yang Om mau sampaikan? Harus berani mengambil keputusan, ya. Kalau mau tertarik dengan satu bidang keilmuan itu, tidak usah ragu, langsung segera. Nah, saya kalau kilas balik, saya filsafat agama, basicnya. Tadinya itu sekolah itu untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang akan jadi imam, pastor di Katolik. Saya dulu calon pastor. Ya, tapi memang di tengah jalan mengalami pergumulan dan akhirnya mengundurkan diri, tapi sudah selesai juga sarjana filsafat agamanya. Karena tidak akan melanjutkan, maka keluar dari kelompok calon itu dan mulai cari kehidupan yang lain di luar. Nah, masuklah yang tadi kebetulan yang membahagiakan itu, Kementerian Agama. Nah, dalam perjalanan waktu sebagai penyuluh agama, perlu juga ini meningkatkan, ya, mesti level up. Ya kan, mesti secara keilmuan juga perlu juga. Ini tantangan, tapi bagi saya bagus untuk membentuk kepribadian saya lebih secara skill, keilmuan, pingin punya yang lain juga. Selain basic filsafat agama, kan saya ini sudah pegawai. Perlu juga administrasi, memahami. Maka masuklah, harus punya tekad untuk belajar administrasi yang sebenarnya kalau menghadapi satu rutinitas perkantoran kan. Maka kuliah saya S2-nya dulu di Setia, namanya Setia Bina Taruna, sekarang sudah universitas ya. Angkatan pertama juga. Angkatan pertama. Ya. Dan puji Tuhan memang lancar-lancar saja dan bisa selesai juga pada waktunya dan dengan hasil yang membanggakan juga. Nah, saya dapatkan banyak hal ternyata. Bukan cuma mengejar ilmu yang disiapkan di lembaga itu, tapi banyak teman dari berbagai latar belakang. Ya kan? Nah, di situ memperkaya saya juga. Selain ilmu yang didapat, tapi dari sharing pengalaman hidup dari teman-teman dari berbagai latar belakang tadi itu memperkaya saya. Nah, maka untuk zaman sekarang tidak usah takut dan ragu untuk memperkaya ilmu, pengetahuan dan pengalaman lewat apa saja. Yang penting itu baik, itu jalan yang lurus, halal dan sebagainya. Ya. Lanjutkan saja. Om, bagaimana dengan kendala, misalnya saya tidak lagi muda, saya sebentar lagi pensiun, saya nantilah ada anak-anak saya mau lanjutkan studi. Om tentu menyelesaikan studi itu di usia yang tidak lagi muda, begitu dengan banyak tantangan. Ya. Untuk mereka yang ada di kondisi seperti itu, Om mau bilang apa? Payah lu. Gitu ya? Iya. Artinya ini satu tantangan kan sebenarnya. Tantangan. Jadi sesuatu yang menjadi keinginan kita, tapi kalau cuma dipendam atau hanya dibiarkan itu sebagai keinginan di awan-awan, ya, bagi saya itu orang yang takut menghadapi masa depan,
sebenarnya kalau orang mau untuk merebut sesuatu di masa depan, mulailah dengan apa yang akan membekali Anda, menguatkan posisi Anda untuk mencapai itu. Pendidikan, ya. Iya. Pendidikan itu penting, ya kan? Supaya ada pengakuan secara resmi dan meyakinkan diri saya sudah bisa. Ternyata dengan lulus ini kan menimbulkan self confidence, Kepercayaan diri, yang betul. yang sebenarnya ada, tapi karena awalnya ragu, tapi makanya harus apa yang diinginkan, apa yang mau direbut, laksanakan, ya kan? Jangan timbang-timbang lagi, Oke. ya kan? Nah, karena kita banyak spare waktu untuk akhirnya terbuang begitu saja hanya memikirkan maju tidak, Ya. ambil ini atau itu. Ya. Kalau mau sesuatu rebut. Dan pada akhirnya selesai juga. Pada akhirnya selesai juga. Memang tidak segampang yang disampaikan, tapi ketika ada kemauan dan itikat niat baik untuk masuk ke situ, ada masalah, ada di mana-mana kan masalah ada, ya kan? Dari berbagai generasi ke generasi persoalan tetap ada. Tapi bagaimana kita fokus pada apa yang kita hadapi, ya kan? Pasti niscaya permasalahan terlewati, Luar biasa. ya kan? Betul. Om Paris juga melatih paduan suara selain aktivitasnya sebagai pegawai negeri. Oh ya, Kemudian ini juga jadi sesuatu yang bikin saya penasaran begitu. Bagi-bagi waktunya, sesuatu yang berkesan di dalam sana sehingga ini masih tetap dijalankan kan Om? tetap jalan, tetap jalan. Kemarin kan baru kembali juga dari semalam itu kan masih di jalan. Berapa tiba? Luar biasa. 10-an. Ada pertemuan kaum ibu Katolik di daerah Bolaang Mongondo, mengantar teman-teman ibu-ibu, Yeah. ya, yang saya latih juga, dan coba untuk menjalin persahabatan, kekeluargaan sebagai ibu-ibu Katolik di satu wilayah yang kami sebut wilayah Kevikepan. Nanti kita akan Ya. lanjut ceritanya Om. Oke. Ini kopinya mau dingin, jadi orang mau minum kopi dulu. Oke, nanti kita lanjut ceritanya. Ya, oke, silakan Om. Saya masih minum kopi dengan Om Paris, luar biasa, bawa ibu-ibu Katolik dari Bolaang Mongondo ya Om ya, ke sana. Dari Gorontalo Dari ke sana. Gorontalo ke sana. Nah, itu salah satu maksudnya aktivitas yang terakhir ini kan Iya. barusan kemarin malam pulang. Dan memang kegiatan seperti melatih khusus paduan suara itu memang sudah jalan cukup lama kan. Sebelum kesini juga masih juga umuran SMA Ya, sudah memang memulai, Ya. ya, bakat itu sudah mulai pelan-pelan diasah, ya, sampai ketika masuk ke Gorontalo dan berawal dari kelompok lingkungan internal gereja, lalu merambat ke kelompok gereja-gereja yang lain, bergabung dengan teman-teman di Pesparawi, LPPD, Lembaga Pembinaan Pesparawi Daerah Provinsi Gorontalo. Itu teman-teman dari Kristen pada umumnya, ya. Dari 2006 sampai 2012. Nah, itu kan banyak event. Iya. Ya. Nah, latihan kami itu nanti pindah-pindah di gereja sana, gereja sini, sebelum menuju event yang diselenggarakan secara nasional kan. Nah, kebetulan Katolik juga sudah punya event yang sama nanti tahun 2018. Nah, saya akhirnya sudah tidak lagi di Pesparawi, ke Pesparani yang ke di Pesparani. Jadi lagi di lingkungan mempersiapkan kita. itu sekarang. ya.
Nanti 2000 kan ada tertunda karena ya ada kebijakan pemerintah yang akhirnya tertundalah kegiatan kita nanti 2027. Katolik itu baru punya Pesparani 2018 di Ambon, yang kedua di Kupang, dan ketiga kemarin di Jakarta. Di Jakarta ya, kami sempat ikut juga. Selain melatih juga beberapa kelompok di luar gereja juga ada. Salah satu juga pernah juga ya latih teman-teman kasida, ibu-ibu. Ya, luar biasa ya. Panggil si Om Paris itu, dia kan seniman. Coba lihat dulu ini. Oh ya, isinya saya tidak ngerti, tapi musiknya saya punya ilmu, saya punya teori. Luar biasa. Artinya untuk bantu penataan supaya lebih rapi, bagaimana komposisinya supaya lebih enak kedengaran, pecah berapa suara. Ya, ini menarik. Saya kira Om Paris itu segmen, saya baru dengar ya, ternyata bisa melatih juga di segmen yang lain, di agama yang lain. Ini sesuatu yang mau bilang moderat dan luar biasa, Om. Memang bisa. Ya, bekalnya kan tadi, karena prinsipnya hidup baik itu kan dengan siapa saja. Dengan siapa saja, Dengan luar siapa biasa. saja. Luar biasa. Jadi ketika diminta untuk tolong bantu dong, semampu saya bisa, akan bantu. Nah, dan memang harus total, ya, membantu harus total. Bagaimana total definisinya? Total itu tanpa memperhitungkan ada pamrih, tidak. Jadi kita tidak bicara yang lain. Karena keterpanggilan sebagai seorang musik itu, dia memang harus rela berbakti pada musik yang dianugerahkan itu untuk bagi ke orang yang lain. Ya. Makanya saya memang seperti itu. Di gereja dan di tempat lain memang tidak ada, maksudnya kita bicarakan, oh ininya jalan dulu. Kan seperti contoh ya. Contoh yang lain, kalau orang mengalami tiba-tiba ada kecelakaan di jalan, ya kan? Ya itu kalau tidak segera ditolong, mungkin bisa meninggal di tempat. Ya. Kalau kita langsung tolong, bisa diantar dan langsung ada tindakan penyelamatan secara medis, ya kan? Nah, kalau kita melihat seperti itu dan masih lihat bantu tidak, nanti ada polisi, nanti disangka lewat aja. Nah, tidak boleh seperti itu bagi saya. Itu apalagi, yang Om jalankan. Ya, apalagi orang sudah minta kan, boleh tolong bantu. Oh siap. Tanpa peduli latar belakangnya sama sekali. Tanpa peduli apapun. Dan memang pengalaman saya sudah di Hindu, biasa melatih, lalu di Buddha sudah anak-anak sekolah minggunya, SMA-nya, dalam perayaan-perayaan tertentu mereka, agama mereka dipanggil untuk bantu, boleh tolong lihat, bantu-bantu, oke siap, dengan senang hati. Di TVRI juga pernah ada yang dibantu. Oh ya, masih ingat Om? Siapa sih penyanyi solo itu? Bagus, memang bukan kontribusi saya yang dominan. Karena individu yang bersangkutan, jadi kelompok yang bersangkutan sudah punya, sudah punya apa yang dianugerahkan Tuhan sebagai seorang penyanyi misalnya, ya kan? Dia sudah punya, ya kan? Itu memang given, pemberian dari yang kuasa kan. Nah, kami sebagai katakanlah musisi tinggal menambah sesuatu, tinggal merapikan, tinggal membuat lebih teratur, ya kan? Karena punya bekal teori, bekal pengalaman. Nah, itu yang dibagi. Bukan kami bentuk dia menjadi orang hebat, karena dia sudah punya memang. Saya tertarik dengan perspektifnya Om Paris ya. Memang orang ini sudah punya, kita tinggal bantu. Setiap orang punya. Punya skill, punya kemampuan. Bagaimana dia akan muncul dan hidup, berkembang, berbuah. Nah, butuh orang lain kan.
Terima kasih Om Paris, tidak dapat rasa orang punya waktu sudah Habis. selesai. Terima kasih Om, ayo orang minum kopinya. Teman Oke, ngopi, terima kasih sudah mendengarkan obrolan saya dengan Om Paris. Sukses selalu. Terima kasih. Sampai jumpa.